Halo, kembali lagi di UTBK Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal TKA untuk SMA SMK tahun 2025-2026 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum membahas soal-soal TKA, kita akan bahas kisi-kisi soal TKA Bahasa Indonesia. Yang pertama, mengukur kemampuan memahami teks bacaan akademik maupun non-akademik, menemukan ide pokok, detail penting, simpulan, serta makna implisit dalam teks. Yang kedua, menguji pemahaman struktur teks eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, laporan, prosedur, hingga teks sastra atau puisi, cerpen, dan drama. Yang ketiga, menguji penggunaan ejaan, tanda baca, diksi, kalimat efektif, serta struktur paragraf yang logis dan kohesif. Yang keempat, mengukur penguasaan sinonim, antonim, homonim, makna denotatif, konotatif, serta pemahaman kata dalam konteks kalimat. Yang kelima, kemampuan interpretasi maksud penulis, sikap penulis, amanat dalam teks, serta hubungan antar kalimat dan paragraf dalam wacana. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal TKA Bahasa Indonesia. Soal 1, dalam sebuah artikel ilmiah tentang perubahan iklim, penulis menyampaikan data kenaikan suhu rata-rata global, menjelaskan dampaknya terhadap pertanian, serta memberikan saran mitigasi melalui penggunaan energi terbarukan. Jika diminta menentukan ide pokok paragraf tersebut, manakah yang paling tepat? A. Kenaikan suhu rata-rata global berdampak pada pertanian. B. Artikel membahas energi terbarukan sebagai solusi perubahan iklim. C. Penulis menyampaikan data dan dampak perubahan iklim serta saran mitigasi. D. Dampak perubahan iklim adalah kerusakan pertanian dunia. E. Energi terbarukan menjadi solusi krisis lingkungan modern. Jawaban yang benar adalah C. Penulis menyampaikan data dan dampak perubahan iklim serta saran mitigasi. Pembahasan, ide pokok adalah gambaran menyeluruh, bukan detail. Opsi C memuat 3 hal inti, yakni data, dampak, dan saran, sedangkan lainnya hanya detail. Soal kedua, dalam teks cerpen, tokoh utama diceritakan kehilangan pekerjaan akibat krisis, kemudian mencoba membuka usaha kecil, namun gagal karena persaingan ketat, hingga akhirnya menemukan makna hidup melalui kegiatan sosial. Apa tema cerpen tersebut? A. Persaingan usaha yang ketat di masyarakat. B. Kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi. C. Perjalanan tokoh menemukan makna hidup melalui kesulitan. D. Kegiatan sosial sebagai penyelamat kehidupan manusia. E. Dampak krisis ekonomi terhadap kehidupan individu. Jawaban yang benar adalah C. Perjalanan tokoh menemukan makna hidup melalui kesulitan. Pembahasan, tema adalah makna mendasar cerita. Fokus cerpen bukan hanya krisis atau usaha, melainkan pencarian makna hidup melalui kesulitan. Soal ketiga, sebuah laporan penelitian memuat latar belakang, rumusan masalah, metode, hasil, dan simpulan. Namun, pembaca menganggap laporan itu kurang meyakinkan karena paragraf simpulan hanya mengulang hasil tanpa menunjukkan kontribusi ilmiah. Kesalahan utama laporan tersebut adalah pada aspek A. Struktur laporan kurang lengkap. B. Metode penelitian tidak dijelaskan secara detail. C. Simpulan tidak menegaskan kontribusi ilmiah penelitian. D. Rumusan masalah tidak relevan dengan hasil penelitian. E. Hasil penelitian terlalu singkat dan tidak jelas. Jawaban yang benar adalah C. Simpulan tidak menegaskan kontribusi ilmiah penelitian. Dengan pembahasan, kelemahan laporan ada di simpulan. Simpulan hanya mengulang hasil, padahal seharusnya menekankan kontribusi ilmiah. Soal keempat, dalam sebuah teks prosedur, penulis menjelaskan langkah-langkah pembuatan batik tulis, mulai dari mempersiapkan kain, mencanting malam, memberi warna, hingga proses pelorotan. Namun, di akhir teks, penulis menambahkan cerita sejarah batik. Apa kelemahan teks tersebut? A. Langkah-langkah prosedur tidak jelas. B. Teks prosedur bercampur dengan teks deskripsi sejarah. C. Teks prosedur tidak memuat tujuan yang jelas. D. Penulis menggunakan diksi yang terlalu rumit. E. Penjelasan prosedur tidak runtut dari awal hingga akhir. Jawaban yang benar adalah B. Teks prosedur bercampur dengan teks deskripsi sejarah. Pembahasan, kelemahan ada pada campuran jenis teks. Prosedur harus fokus selangkah, tapi penulis menambahkan sejarah atau deskripsi.
Soal kelima, pada sebuah paragraf kalimat awal berbunyi, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kalimat kedua, salah satunya adalah tarian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kalimat ketiga, banyak tarian yang digunakan dalam upacara adat maupun hiburan. Jika ingin menjadikan paragraf lebih kohesif, tambahan kalimat manakah yang paling tepat? A. Tarian tradisional hanya berkembang di daerah tertentu. B. Keberagamannya tarian menunjukkan identitas budaya Indonesia. C. Tarian tradisional selalu ditampilkan di panggung internasional. D. Setiap tarian tradisional memiliki gerakan yang sulit dipelajari. E. Tarian tradisional biasanya dilakukan oleh penari profesional. Jawaban yang benar adalah B. Beragamnya tarian menunjukkan identitas budaya Indonesia. Dengan pembahasan, kalimat tambahan harus menguatkan ide utama, yakni kekayaan budaya yang berkaitan dengan tarian sebagai identitas, bukan detail atau contoh sempit. Itulah beberapa soal yang akan muncul pada tes TKA Bahasa Indonesia. Apabila teman-teman ingin mengerjakan soal dengan sistem CBT standar nasional, bisa mengunjungi www.utbk.or.id. Pada www.utbk.or.id, teman-teman bisa mengerjakan ratusan soal lengkap dengan pembahasan dan dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.